Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, wilujeng enjing anak-anak. Nah, ayeuna urang diajar nyaeta tentang ngalarapkeun kecap. Nah, ayeuna ibu rek ngajelaskeun tentang ngalarapkeun kecap menyesuaikan, artinya menyesuaikan kata-kata sesuai dengan kalimatnya. Oke, langsung saja ya. Langsung saja di sini ada ngabedakeun kecap anu dirarangkengan ku kata pang ku kecap sambung di jeung kecap asal. Contohnya di dieu nyaeta aya kecap asalna tina kecap baca. Baca artinya membaca atau baca. Kecap rarangkeng atau menggunakan pang dari kata asalnya baca menggunakan kecap rarangkeng atau imbuhan pang sampaikan. Nah, jadi menjadi pang macakeun. Oke. Nah, yang ketiga yaitu kecap make, kecap sambung. Jadi kecap itu menggunakan kata sambung. Nah, sambungnya itu seumpama di ya. Dari kata pangmacakeun menjadi dari kata baca menjadi dibaca, dari kata pangmacakeun menjadi dipangmacakeun karena menggunakan kata sambung di. Nah, kemudian baca itu termasuk kepada kata kerja. Ya, kata baca ini termasuk kepada kata kerja. Nah, kata pangmacakeun ini biasanya menunjukkan kata perintah. Oke, menunjukkan biasanya kata perintah. Nah, yang ketiga yaitu kecap menggunakan kata sambung di artinya menunjukkan sedang dilakukan. Nah, di sini baca artinya membaca. Nah, pangmacakeun itu artinya itu menunjukkan perintah. Jadi artinya tolong bacakan gitu. Kalau baca contoh seperti kalimat seperti ini. Udin keur baca koran gitu ya. Udin keur baca koran. Nah, kalau pangmacakeun itu kayak seperti ini. Koran Udin pangmacakeun emak surat gitu. Ya, jadi kayak Udin tolong bacakan ibu surat gitu. Ya, jadi menunjukkan kata perintah menggunakan kata pang sama keun. Nah, kalau menggunakan imbuhan di pangmacakeun atau dibaca kayak sama kalimat pasif dan tidak pasif ya. Jadi menunjukkan kata perintah atau yang kata kerja yang sedang dilakukan. Nah, contoh seperti Udin koran dibaca oleh Udin. Nah, koran itu dibacakan oleh Udin gitu. Ya. Dipangmacakeun itu dibacakan. Kalau dibaca itu dibaca. Oke, kita lanjut. Lanjut, di sini ada contoh-contoh dari kata-kata yang berhubungan dengan yang kayak tadi, yang melarangkan atau menyesuaikan dari kata-katanya. Yang pertama yaitu kata kerja. Kata kerja itu dari seperti nomor 1, contohnya dari kata diuk. Diuk itu artinya duduk, ya, duduk. Nah, menggunakan rangking pang sama keun jadi menjadi pang diukeun. Jadi tolong didudukin, tolong dudukin gitu. Kata sambung menggunakan didiukeun. Artinya didudukin. Nah, yang kedua yaitu nulis, yang pangnuliskeun, dipangnuliskeun. Ya, maaf ini kurang A. Dipangnuliskeun. Yang ketiga, maca, pangmacakeun, dipangmacakeun, buka, pangbukakeun, dipangbukakeun, tutup, pangnutupkeun, 5 dipangnutupkeun. Nah, contohnya tadi udah disebutkan sama Ibu ya. Nah, kayak kata diuk seperti gini contohnya. Dari kata diuk. Abdi keur diuk. Saya sedang duduk. Nah, kalau pangdiukeun. Abdi keur gini. Bu guru pangdiukeun
Adi, Abdi. Atau seperti contoh gini deh. Ridwan tolong dudukin adik kamu ke kursi gitu. Kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa Sundanya seperti ini. Ridwan pangdiukeun ade dina kursi gitu. Jadi Ridwan tolong dudukin adik di atas kursi gitu. Itu pangdiukeun. Nah, kalau kata sambung itu gampang ya, tinggal dilihat dari kata pangdiukeun. Nah, berarti menunjukkan kalau seseorang itu sedang melaksanakannya, didudukin. Jadi yang si pelakunya yang didudukin itu si pelakunya, kayak tadi si Ade kan, adeknya yang didudukin oleh si Ridwan. Nah, berarti Ade didiukeun ku Ridwan. Jadi tinggal dibalikin saja gitu kalimatnya gitu ya. Paham ya? Kayak Ibu kasih contoh lagi. Dari kata nulis itu nulis. Nulis artinya menulis. Udin sedang menulis pelajaran. Kalau bahasa Sundanya, Udin keur nulis pelajaran. Itu bahasa Sundanya. Kalau yang kedua, pangnuliskeun. Contoh seperti Mamang pangnuliskeun emak surat. Artinya, Mamang tolong tuliskan emak surat. Atau Mamang pangnuliskeun Ahmad surat ka sakeula, seperti gitu. Mamang pangnuliskeun atau Mamang tolong tuliskan Ahmad surat untuk ke sekolah, seperti itu. Nah, kalau kata sambung menggunakan di itu dari kebalikan orangnya, tinggal dibalikin. Kalau tadi Mamang pangnuliskeun surat Yusuf ka sakola. Nah, kan yang ditulisin itu si Yusuf ya, atau si Ahmad. Nah, kalau dipangnuliskeun berarti surat dipangnuliskeun oleh Mamang. Jadi surat dipangnuliskeun ku Mamang. Ku itu artinya oleh. Ya, jadi dibalikan kata kerjanya, berarti di depan, dan kata siapa yang bekerjanya, siapa yang melakukan kata kerja tersebut itu adanya di belakang gitu. Lanjut. Nah, oke. Mungkin pembahasan Ibu sampai sini ya. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu, dan semoga bisa membantu pemahamannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nanti Ibu kasih tugas. Nah, tugas itu kalian isi hanya 3 soal ya, dan nanti Ibu kasih di link ya. Kasih link nanti biar kalian bisa melihat link tersebut. Nanti di situ tinggal kalian jawab. Oke. Mungkin hanya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.